Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-365. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sadar bahwa jalan ke tempat orang yang dicarinya itu adalah jalan yang memang rumit. Namun Kiai Gringsing adalah seorang perantau yang telah menempuh jalan yang bagaimanapun juga, jangankan jalan yang pernah diambah oleh seseorang, sedangkan jalan yang belum pernah disentuh oleh seseorang pun pernah dilewatinya. Namun sebelum Kiai Gringsing memutuskan untuk pergi, mereka, Kiai Gringsing bersama kedua muridnya, lebih dahulu pergi ke sudut barak untuk mengambil ransum mereka. "Kita makan lebih dahulu," berkata Kiai Gringsing. Lalu kepada Agung Sedayu ia berkata, "Ambillah semangkuk air untuk mencuci tangan." Agung Sedayu pun kemudian mengambil semangkuk air untuk mencuci tangan. Tetapi ketika Kiai Gringsing melihat air itu, ia berkata, "Lihat, aku memerlukan air itu." Agung Sedayu tidak mengerti maksud gurunya, tetapi diberikannya air di dalam mangkuk itu yang ternyata tidak dipakainya untuk mencuci tangannya. "Makanlah," berkata Kiai Gringsing. "Tetapi air ini aku perlukan untuk keperluan yang lain." Agung Sedayu tidak segera berani bertanya, maka dibukanya bungkusan makanannya dan kemudian dimakannya dengan lahapnya. Seperti juga gurunya, hanya Swandaru sajalah yang dengan susah payah berusaha untuk menelan makannya sesuap demi sesuap. "Makanlah, supaya kau cepat menjadi baik," berkata gurunya, dan Swandaru pun telah memaksa dirinya untuk makan sebanyak-banyaknya meskipun ia tidak berhasil menghabiskan rangsumnya seperti biasanya. Setelah mereka selesai makan, maka berkata Kiai Gringsing, "Kemarilah Swandaru, aku memerlukan kau." Swandaru mengerutkan keningnya dan selangkah ia bergeser mendekati gurunya. "Bagaimana keadaanmu sekarang?" "Semakin baik, Guru." "Bagus," sahut gurunya. "Kemarilah, aku memerlukan noda-noda di bajumu itu." Swandaru masih belum mengerti maksud gurunya, karena itu ia mendekat lagi. "Bukalah bajumu, gantilah dengan bajumu yang sebuah lagi." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, dibukanya dan ia mengenakan bajunya yang lain. Kiai Gringsing menerima baju Swandaru yang telah kotor itu, baju yang memang sudah kumal dan lusuh, yang selalu dipakainya sehari-hari apabila ia pergi bekerja. "Untunglah kau tidak berbuka baju saat itu," berkata Kiai Gringsing. "Bukankah kau biasanya membuka bajumu kalau bekerja?" "Iya, Guru."
Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Perlahan-lahan Kiai Gringsing membasahi noda darah di baju Swandaru sambil berdesis. "Lihat, apakah ada orang yang mengamati kita?" Agung Sedayu menebarkan pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya orang-orang lain sibuk dengan kepentingannya sendiri. Sedang orang yang kekurus-kurusan berdiri di pintu barak memandang keluar. Di luar, di serambi barak, beberapa orang telah berbaring di tempat masing-masing. "Awasilah, jangan ada orang yang melihat apa yang aku lakukan." "Baiklah, Guru." Kiai Gringsing sendiri berpaling sejenak. Kemudian ia duduk menghadap ke dinding itu. Dicelupkannya ujung baju Swandaru yang terpercik darah. Orang yang tiba-tiba saja telah memeluk Swandaru dalam keadaan luka parah. Sejenak Swandaru menatap wajah gurunya yang tegang. Dengan teliti Kiai Gringsing mengamati titik air yang kemudian menjadi kemerah-merahan. Wajah orang tua itu semakin lama menjadi semakin tegang, memandangi air di dalam mangkuk itu, sehingga akhirnya ia menarik nafas dalam-dalam. "Kenapa, Guru?" bertanya Swandaru. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ada sesuatu tersimpan di hatinya, namun ia hanya berkata, "Aku masih harus meyakinkan banyak hal di sini." Ia merenung sejenak, lalu katanya, "Swandaru, kau tidak usah ikut aku ke tempat dukun itu. Biarlah Agung Sedayu menunggui kau di sini. Aku akan pergi sendiri." "Apakah artinya, Guru?" "Jangan terlampau keras," potong Kiai Gringsing cepat-cepat. "Biarlah sementara aku tidak mengatakannya sebabnya. Tetapi untuk menempuh jalan yang sulit itu, Swandaru masih terlampau lemah." "Tidak, Guru. Aku sudah menjadi semakin baik." "Tetapi jalan itu sangat sulit." Swandaru mengerutkan keningnya ketika ia memandang wajah Agung Sedayu. Ia melihat pertanyaan yang tersirat pula di sorot matanya. "Jangan ributkan hal ini," berkata gurunya. "Aku akan pergi sendiri. Swandaru masih harus berbaring dengan tenang untuk mendapatkan tenaganya kembali seperti sedia kala," katanya kepada Agung Sedayu. "Tungguilah adikmu. Ingat, pada orang-orang yang aneh itu, kepada orang yang kurus dan orang yang bertubuh kekar itu, biar saja apa yang mereka katakan dan mereka nasihatkan. Dengar saja dan anggukkan kepalamu kalau kau segan mengiyakannya." Agung Sedayu tidak segera menyahut, tetapi keraguan-raguannya menjadi semakin membayang di wajahnya. "Untuk sementara, kau pasti akan berteka-teki. Tetapi pada saatnya kau akan mengetahui apa yang sebenarnya aku lakukan." Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepala mereka. "Tetapi, bukankah Guru akan segera kembali?" "Aku akan berusaha untuk segera kembali. Kalau lewat tengah malam aku belum juga kembali, aku menemui kesulitan." Dada Agung Sedayu berdesir. Dengan demikian ia sadar bahwa gurunya pun merasa bahwa masalah yang dihadapinya bukan sebuah permainan yang mengasihkan. Tetapi gurunya menganggap bahwa masalah adik seperguruannya itu adalah masalah yang bersungguh-sungguh. Dengan demikian, hampir di luar sadarnya ia berkata, "Kalau Guru tidak kembali setelah tengah malam, apakah aku harus mencarinya?" "Terima kasih, tetapi jangan diburu oleh nafsu dan perasaan," jawab gurunya.
Kalau aku tidak dapat menghindarkan diri dari kesulitan itu, maka kau pasti hanya akan menambah jumlah korban. Oh, Agung Sedayu menundukkan kepalanya. Jadi bagaimana? Agung Sedayu dan Swandaru. Kiai Gringsing semakin bersungguh-sungguh. Kalau aku tidak kembali, jangan coba-coba untuk mencari sendiri. Lalu, kau berdua harus menghadap Raden Sutawijoyo yang bergelar Mas Ngabei Loreng Pasar. Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ceritakan apa yang telah terjadi. Sambung gurunya. Lalu katanya, tetapi aku agaknya berpikir terlampau jauh. Agaknya tidak akan ada apa-apa di sepanjang jalan. Mudah-mudahan guru. Tetapi ingat, hati-hatilah kalian di sini. Jangan berbuat sesuatu yang dapat menambah kesulitan. Kedua muridnya menganggukkan kepalanya. Aku akan membawa obat pemberian dukun itu. Mudah-mudahan aku menemukan sesuatu. Kiai Gringsing pun kemudian minta diri kepada kedua muridnya dan kemudian beberapa orang yang masih duduk-duduk di dalam barak yang diterangi oleh lampu minyak itu. Hei, kau tidak jadi membawa anakmu yang sakit itu? Aku berubah pendapat. Katanya, aku pikir jalan sangat sulit untuk orang yang sedang sakit. Aku akan pergi sendiri. Tiba-tiba saja orang yang kurus itu pun mendekatinya. Jadi kau pergi sendiri? Aku kasihan kepada anakku. Ia masih terlampau lemah dan barangkali justru akan mempersulit perjalanan. Lalu, bagaimana dukun sakti itu dapat mengobati anakmu kalau ia tidak melihat keadaannya? Aku yakin bahwa dukun sakti itu mengerti apa yang dihadapinya tanpa melihat orangnya. Orang yang kurus itu tidak menyahut lagi. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia memandang Kiai Gringsing melangkah keluar pintu barak. Di luar malam telah menjadi semakin kelam dan orang-orang yang hanya berada di serambi barak itu telah berbaring di tempat masing-masing. Kau terlampau berani. Seseorang berdesis. Kiai Gringsing berpaling. Katanya kemudian, inilah kewajiban seorang ayah. Betapapun aku dicekam oleh ketakutan, tetapi aku harus berangkat. Anakku memerlukannya. Orang itu memandanginya dengan penuh iba. Terdengar ia berdesis. Truno Podang, meskipun tampangmu seperti seorang badut kecil, tetapi kau adalah seorang ayah yang baik. Seandainya aku yang menanggung peristiwa semacam itu, aku tidak akan berani berbuat seperti kau. Aku pasti akan mati beku di sepanjang jalan menuju ke rumah dukun sakti yang dikerumuni. Orang itu tidak berani meneruskan kata-katanya. Seorang kawannya yang berbaring di sampingnya telah menyentuhnya. Dikerumuni apa? Bertanya Kiai Gringsing meskipun sebenarnya ia tahu kata-kata apakah yang tidak terlontar dari mulut orang itu. Orang itu hanya menggelengkan kepalanya saja, sedang Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Di luar, Kiai Gringsing masih melihat orang yang kekar itu berjalan sambil menjinjing sebuah mangkuk berisi air. Ketika orang itu melihat pula Kiai Gringsing, ia bertanya, "Kau jadi akan pergi?" "Iya." "Mana anak-anakmu?" bertanya orang yang kekar itu. "Aku berubah pendirian.
Aku tidak membawa anak-anakku. Yang sakit itu masih terlampau lemah, sedang jalan menuju ke tempat dukun ilmu gaib itu terlampau sulit. Orang yang bertubuh kekar itu mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Apakah sebenarnya maksudmu?" "Aku tidak mengerti pertanyaanmu. Kenapa anakmu tidak kau bawa? Ia masih terlampau lelah. Bukankah anakmu yang sakit, yang kau katakan digigit ular itu?" "Iya." "Terserahlah kepadamu. Aku tidak tahu apakah yang seharusnya kau lakukan supaya kau selamat. Kau adalah orang yang keras kepala. Orang yang keras kepala seperti kau itulah yang biasanya akan menjumpai banyak kesulitan." "Mudah-mudahan aku tidak," sahut Trunopodang. "Aku sudah terlampau bingung karena anakku sakit. Aku tidak dapat berbuat lain. Aku tidak sempat memikirkan diriku sendiri." "Sama sekali tidak. Kau sama sekali tidak memikirkan keselamatan anak-anakmu. Kau terlampau mementingkan dirimu sendiri." "Kenapa?" "Kalau kau mau mundur setapak, maka anak-anakmu akan selamat. Tanah itu adalah tanah yang wingit. Beberapa orang terpaksa mengurungkan niatnya. Kau sudah mendengar. Sekarang kau mengalaminya sendiri. Tetapi kau masih tetap berkeras kepala." Kiai Gringsing tidak menjawab, meskipun kepalanya terangguk-angguk. Namun sama sekali tidak terbersit niat di hatinya untuk menarik diri dari kerja yang sudah dimulainya. Bukan karena ia ingin sebidang tanah garapan, tetapi ia justru semakin ingin mengetahui apakah yang sebenarnya tengah berlangsung di antara kesibukan Ki Gede Pemanahan dan putranya yang lagi membuka hutan ini. Orang yang kekar itu masih berdiri sejenak memandanginya, seakan-akan ia ingin meyakinkan apakah Kiai Gringsing yang dikenalnya bernama Trunopodang itu benar-benar mengerti maksudnya. Karena Trunopodang itu tidak menjawab, maka orang itu berkata pula, "Pikirkan kata-kataku sebelum terlanjur. Sekarang, kalau kau mau pergi ke rumah dukun sakti itu, pergilah. Sekali lagi aku pesan, hati-hati di jalan dan jangan berniat untuk berbuat aneh-aneh, supaya kau sempat pulang kembali menemui anak-anakmu." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Terima kasih." Ketika orang itu meninggalkannya, Kiai Gringsing pun kemudian berjalan tertatih-tatih, meninggalkan barak yang menjadi semakin sepi. Seseorang memandanginya dengan perasaan kasihan, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sejenak kemudian orang yang bertubuh kekar itu pun masuk pula ke dalam barak sambil bergumam, "Orang yang bodoh dan tamak, dikorbankannya anak-anaknya untuk kepuasan pribadinya. Kalau ia mendapatkan tanah itu, tetapi kalau kehilangan anak-anaknya, buat apakah sebenarnya tanah itu baginya yang sudah begitu tua?" "Ada apa?" tanya seseorang. "Trunopodang," jawab orang itu. "Ia sampai hati mengorbankan anak-anaknya untuk mendapatkan harta lahiriah." Tidak ada orang yang menyahut, namun mereka memang sering mendengar hal-hal serupa itu. Orang tua yang sampai hati mengorbankan anak-anaknya untuk mendapatkan kepuasan diri. Tetapi Trunopodang justru terlampau cinta kepada anak-anaknya, berkata seseorang di dalam hati. Tetapi ia tidak mau berbantah lagi, apalagi malam menjadi semakin dalam dan ketakutan telah mulai merayapi setiap hati.
Terlebih-lebih, mereka yang berada di serambi karena ruang di dalam barak telah terlampau penuh. Dalam pada itu Kiai Gringsing telah menjadi semakin jauh dari barak. Ia masih melihat sinar lampu yang berkeredipan di gardu pengawas yang sepi, dan sinar-sinar yang meloncat keluar dari gubuk-gubuk yang berserakan itu. Namun setiap pintu dari gubuk-gubuk itu telah tertutup rapat. Tergambar di dalam angan-angan Kiai Gringsing, orang-orang yang berjejal-jejal di dalam gubuk-gubuk itu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Ketika Kiai Gringsing sudah menjadi semakin jauh dari barak, maka ia pun segera menyingsingkan kain panjangnya. Sekali ia menengadahkan kepalanya, memandang langit yang ditaburi oleh bintang. Dan orang tua itu ternyata telah memanjatkan doa di dalam hati. Baginya tidak ada kekuasaan yang melampaui kekuasaan yang maha kuasa. 1000 jin dan 1000 setan dan hantu-hantu tidak akan dapat mengatasi kuasanya dan kehendaknya. Selagi ia masih di dalam perlindungannya, maka apa saja yang dihadapi tidak akan dapat menggetarkan sehelai bulunya pun. Mudah-mudahan aku tidak dilepaskannya, karena aku sudah terlampau banyak berbuat dosa, desisnya. Kiai Gringsing itu pun kemudian mempercepat langkahnya, menembus gelapnya malam. Ia kini bukan lagi Truno Podang yang berjalan terbungkuk-bungkuk, tetapi kini ia adalah Kiai Gringsing yang cekatan dan terengginas. Diloncatinya lubang-lubang yang berserakan di tengah-tengah jalan yang semakin lama menjadi semakin jelek. Kiai Gringsing mengangkat kepalanya ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara yang berdesing berputar-putar. Semakin lama semakin jelas, sehingga langkahnya pun terganggu karenanya. Suara itu seolah-olah berputaran di udara tiada henti-hentinya. Sementara itu, di barak yang ditinggalkan oleh Kiai Gringsing, semakin lama suasana menjadi semakin sepi. Hanya desah nafas yang semakin teratur sajalah yang seakan-akan saling sahut-menyahut. Namun beberapa orang yang belum tertidur tiba-tiba terkejut ketika mendengar seseorang meloncat masuk dengan nafas terengah-engah. Mereka yang tanpa sadar berpaling ke arah pintu melihat orang yang kekurus-kurusan itu berdiri dengan tubuh gemetar. "Kenapa?" bertanya seseorang. Orang yang kurus itu menggelengkan kepalanya. "Tidak ada apa-apa. Tetapi kenapa kau menjadi ketakutan?" desak orang lain. Orang yang kurus itu berpaling sejenak. Dipandanginya pintu yang memang tidak pernah tertutup itu. "Kenapa?" desak yang lain lagi. "Aku kira tidak ada apa-apa, tetapi aku sajalah yang terlampau ketakutan." "Iya, tetapi kok kenapa?" "Aku melihat sesuatu, tetapi aku kira hanya mataku sajalah yang salah." "Kau melihat apa?" Hanya sebuah bayang-bayang di bawah pohon belimbing." "Hei, kenapa kau sampai ke bawah pohon belimbing malam-malam begini?" Tiba-tiba orang yang bertubuh kekar bertanya. "Maksudku, mumpung belum terlampau malam, aku memang ingin mengurangi kemungkinan untuk keluar di malam hari. Kenapa tidak di pagiwan, Aku takut ke pagiwan." "Bodoh kau, justru di bawah pohon belimbing itu yang seharusnya kau takuti. Kau tidak hanya membayangkan atau matamu sajalah yang salah lihat.
Aku yakin kau pasti melihat sesuatu, berkata orang yang bertubuh kekar itu. Orang yang kekurus-kurusan itu tidak menjawab lagi. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia melangkah ke tempatnya. Punggungnya yang tidak tertutup oleh sehelai baju tampak berkeringat, seperti seseorang yang baru saja melakukan pekerjaan yang terlampau berat. Tetapi orang itu ternyata tidak segera pergi ke tempatnya. Dengan ragu-ragu, ia langsung pergi ke sudut ruangan di mana Swandaru sedang berbaring ditunggui oleh Agung Sedayu. "Bagaimana dengan keadaanmu?" ia bertanya. Swandaru hanya mengedipkan matanya saja perlahan-lahan, sedang Agung Sedayulah yang menjawab. "Mudah-mudahan ayah mendapatkan obatnya." Orang yang kekurus-kurusan itu mengangguk-angguk. Sekali-sekali dirabanya dahi Swandaru, tetapi anak itu sudah tidak panas lagi. Bahkan perlahan-lahan keringatnya pula tampak mengembun di keningnya, keringatnya yang wajar. Orang yang kekurus-kurusan itu menjadi heran. Sebelum Swandaru diobati, ia sudah menjadi agak baik, meskipun tampaknya ia masih sangat lemah. "Tetapi aku tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Mungkin ia sudah berangsur baik, karena racun yang menyusup ke dalam tubuhnya bukannya racun yang keras," berkata orang yang kekurus-kurusan itu di dalam hatinya. Namun pertanyaan yang diucapkan kemudian adalah, "Bagaimana rasanya badanmu sekarang?" Ternyata kedua anak-anak murid Kiai Gringsing itu sudah kejangkitan kebiasaan gurunya. Meskipun tidak berjanji hampir bersamaan, mereka pun menjawab, "Parah." "Heh?" Orang itu menjadi heran. "Kau tidak begitu pucat dan tubuhmu menjadi hangat seperti orang yang sehat." Swandaru menggelengkan kepalanya dan Agung Sedayu berkata, "Memang mungkin tampaknya demikian, tetapi keadaannya mengkhawatirkan. Menurut ayah dan dukun di rumah sebelah barak ini." "Tetapi bagaimana dengan Sangkan itu sendiri?" potong orang itu. "Bagaimana dengan kau? Kau merasakan dan yang paling mengerti tentang dirimu sendiri." Swandaru menggeleng lemah, suaranya hampir tidak terdengar. "Aku tidak kuat lagi." Agung Sedayu dan Swandaru menjadi heran ketika mereka melihat kepuasan tersirat di wajah orang yang kekurus-kurusan itu. Katanya, "Pelajaran yang mahal bagimu. Peristiwa ini harus selalu menjadi pertimbanganmu di setiap langkah. Aku menganjurkan agar kau berdua mengajak ayahmu mengurungkan niatnya menebas hutan di daerah yang werit itu. Beberapa orang telah menarik diri. Bahkan di daerah ini pun semakin lama menjadi semakin sepi. Satu-satu orang-orang yang semula telah bertekad untuk membersihkan daerah ini menjadi mundur dan meninggalkan tempat yang mengerikan ini." Kedua anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah kau mengerti maksudku?" Seperti yang dipesankan gurunya, Agung Sedayu mengangguk pula meskipun ia ragu-ragu. "Jangan menunggu sampai terlambat." Agung Sedayu mengangguk lagi. "Hei, apakah kau mendengar kata-kataku?" Orang itu tiba-tiba membentaknya. "Aku benar-benar berniat baik." "Ya, aku mendengar dan aku sudah mengangguk. Tetapi semuanya itu tergantung kepada ayah. Mungkin ia mendapatkan keputusannya setelah ia menghadap dukun sakti itu." "Kaulah yang harus ikut memaksanya untuk kepentingan adikmu dan kau sendiri."
Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi ia mengangguk saja. Hei, kenapa kau hanya mengangguk-angguk saja seperti Nini Towo? Apakah kau tidak senang mendengarkan nasihatku, Orang itu menjadi jengkel. Oh, bukan maksudku. Aku mendengarkannya, dan memang menjadi kebiasaanku untuk mengangguk-anggukkan kepala apabila aku mendengarkan nasihat seseorang, jawab Agung Sedayu. Tetapi kau membuat aku menjadi sakit hati, berkata orang yang kekurus-kurusan itu. Dengar, sekarang di dekat barak ini, di bawah pohon belimbing, telah muncul sesosok hantu. Mungkin kaulah yang menyebabkannya. Selama ini aku tidak pernah diganggunya, meskipun seandainya memang sudah ada di situ sejak lama. Agung Sedayu mengangguk lagi, tetapi ketika ia sadar, segera ia menjawab. Mudah-mudahan bukan kamilah yang menyebabkannya. Kau jangan mencuci tangan. Sebelum kau ada di sini, semuanya berjalan baik. Gangguan semakin lama semakin terbatas. Sekarang agaknya kau telah mengungkap kemarahan hantu-hantu itu. Bukankah kau katakan bahwa selama ini orang-orang menjadi ketakutan? Dan sebelum kami datang, satu demi satu mereka telah meninggalkan tempat ini. Kenapa justru kami yang menjadi parantu Tuhan, menjadi seolah-olah tempat sampah untuk melemparkan kesalahan? Agung Sedayu menjadi semakin kehilangan kesabaran. Jawaban Agung Sedayu itu ternyata telah menyinggung perasaan orang yang kekurus-kurusan itu, sehingga ia berkata, Hei, kau berani membantah? Aku peringatkan kau, jangan berbuat gila di sini. Dan sebelum Agung Sedayu menjawab, agaknya orang yang kekar yang mendengarkan pembicaraan itu menjadi jengkel pula, sehingga dari tempatnya ia berkata lantang, sehingga mengejutkan orang-orang yang sedang tidur. Jangan ulangi jawaban itu, anak-anak bengal. Sekali-sekali aku ingin memukul mulutmu. Terasa darah Agung Sedayu melonjak. Namun ia masih tetap menguasai dirinya seperti pesan ayahnya. Ketika sekilas ia melihat wajah Swandaru yang terbaring diam itu, tampaklah seleret warna merah membayang di wajah yang gemuk itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.